Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, yang selalu setiap menonton saya atau video saya ketemu dengan saya di siang ini, tiada lain akan membahas tentang masalah ruh kita. Ketika kita meninggal, kita akan kembali kemana? Nah, kita akan disimpan di mana? Insya Allah saya akan menjawab di siang ini, karena yang selalu bertanya kepada saya, semoga jawaban saya di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibenarkan oleh Allah, karena manusia tak bisa menjawab, tiada lain hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang mampu. Nah, ada orang yang selalu lewat atau lewat yang banyak melaksanakan pertanyaan kepada saya. Wahai Ustadz, bagaimana sekarang kita tentang masalah ruh? Ada di sinilah ruh kita. Ketika kita meninggal, di manakah ruh kita? Kemanakah ruh kita? Di manakah ditaruhnya tentang masalah ruh? Nah, di sini orang yang bertanya tentang masalah ini, sebenarnya nama orang yang selalu bertanya tentang ini orang lumayan juga sih, juga mengenal, mungkin dalam keadaan bingung, mungkin juga belum diberi paham oleh Allah. Nah, insya Allah saya akan menjawab. Kita simak tentang masalah jawaban ruh kita akan kembali kemana atau ditaruh di mana sebelum datangnya hari kiamah, kehancurannya dunia. Nah, insya Allah ketika ruh kita keluar dari jasad kita, disinilah ada dua jawaban. Ada ahli hijab atau cuman ahli syariat, bukan ahli syuhud, bukan ahli hakikat dan ma'rifat, atau belum dibukakan mata hatinya, cuma imana sebatas mulut doang. Sekali lagi, ada dua bagian kembalinya ruh ketika meninggal, yaitu ada yang kembalinya di alam barzah, bila mana orangnya itu cuma ahli syariat doang, belum dibukakan mata batinnya atau belum diberi paham oleh Allah tentang masalah ilmu hakikat, cuma ukur diucapkan di lewat mulut doang, batinnya masih dalam keadaan bingung. Satu. Yang kedua adalah ahli suhud atau ahli musyahadah, sudah dikenali oleh Allah, sudah dipahami oleh Allah babakan ilmu tauhidnya, hakikat dan ma'rifatnya. Disitulah ruhnya keluar, tegesna mata batinna sudah dibukakan oleh Allah, hijab-hijabnya sudah dibukakan oleh Allah. Nah, disitu ahli suhud manusia. Nah, kalau manusia ahli hijab yang tadi ahli syariat, ketika ruhnya keluar dari dalam jasadnya, yaitu ruh manusia seandainya belum bisa pulang, sedangkan badan dari tanah kembali ke tanah, ruh kita belum bisa pulang kepada Allah, yaitu ruhna masih dalam keadaan di alam barzah, wa min waraihim barjahu ila yaumi yub'asun.
Ketika bisa kembali bila mana kalau sudah ada utusan dari Gusti Allah masih dalam keadaan di alam barzah itu. Alam barzah itu adalah alam dinding, pembatas antara akhirat dan alam dunia, itu perbatasan, masih dalam alam dinding. Nah, banyak juga yang selama ini kalau yang masih dibukakan oleh Allah, belum dipahami oleh Allah, cuma ukur imana di dalam mulut wungkul, atau cuma ukur terus dalam keadaan menguasai tentang ilmu syariat doang. Ada yang juga meninggalnya bisa dendam, ada juga yang meninggalnya tergantung amal perbuatan, sudah ketahuan. Ada juga yang menjadi dapat siksaan di alam barzah itu. Ada juga yang sudah di atas bara-bara itu. Ada juga yang selalu digantung-gantung kepalanya, payudaranya, kemaluannya selalu dirojok atau ditusuk-tusuk. Banyak di alam barzah itu. Ada juga di alam barzah itu kalau misalkan belum bisa pulang karena hijabnya tebal selama waktu di dunianya, ketika mencintai kepada Allahnya tidak ada, yang ada cuma mengenal kepada Allah cuma lewat mulut doang. Karena kalau iman masih dalam hatinya tertutup, terhijab dengan apapun. Banyak itu di dalam surat Al-Imran. Terhijab dengan banyak hijab-hijab yang selalu menghalangi kepada Allah yang dicintai ketika kita melakukan hidupnya di dunia atau melakukan sholat. Yang ada di terdepan itu bukan Allahnya, karena mungkin dia belum tahu atau belum dipahami atau tak mau untuk datang ngaji babakan hakikat. Ternyata yang ada di situ adalah istri, mobil, anak, urusan-urusan dunia yang ada di dalam hati. Sedangkan hati kita seharusnya menuju kepada Allah. Ketika kita sholat atau di luar sholat, selalu melakukan berinteraksi dengan Allah. Ternyata bukan berinteraksi dengan Allah, yang ada berinteraksi dengan makhluk-makhluk Allah. Makanya ditanya orang di alam barzahnya, marrobuka, tentang masalah Tuhan, saha Tuhanmu. Yang ada memang di dunia bisa mengatakan, bisa diamalkan, mengatakan misalnya Allahu Robbi. Mulut bah di dunia bisa maca, tapi di akhirat mah ruhaniah kan sekarang bisa, cuma bisa doang, tapi ternyata tergantung amal perbuatan apakah bisa menjawab atau enggak, tergantung dibuka atau mengenal atau enggak, tergantung di situ. Makanya kata orang ahli suhud, kita yo bimbing dengan salah seorang anu yang selalu ingin bertemu dengan Allah lewat ngaji babakan syariatullah atau hakikat, torekat, hakikat ma'rifatnya. Insya Allah di situ bisa nyampe ke alam malakut. Nah, itu orang yang ruhnya bila mana ahli syuhud. Banyak memang seorang kita ini, termasuk kita semua. Ada juga yang selalu kembali kemana kepada Allah itu adalah orang ahli suhud, orang yang selalu menyaksikan ruhaniahnya kepada Allah. Maka orang itu bila mana yang selama ini menyaksikan kepada Allah, maka orang itu ruhaniah akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala atau jadi kekasih Allah, yaitu di alam lahut. Di alam lahut, karena di alam lahut campur disitulah dengan arwah-arwah para nabi, para syuhada, para sholihin. Nah, itu orang yang ahli syuhudnya ditaruh ku Allah Subhanahu wa
ternyatalah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Itulah kasih Allah, ketika melakukan banyak dosa diampunilah dosa-dosanya. Itulah yang orang ahli syuhud. Makanya kita jangan sampai malas untuk datang ke ahli tentang masalah babakan tarekat hakikat makrifat. Dan kita sama. Nah, ini jawaban-jawaban yang bertanya tentang masalah kemanapun kita pergi, kemanapun kita sukma kita pergi. Nah, di situ. Nah, tetapi orang bila mana orang yang melakukan sebel ahli hijab, hatta idza ja'akum bagtatan, kita akan kaget wahai para bapak, ahli suhu, ahli syariat doang, tidak ahli hakikat. Ketika datang ajal baru mengenal, di situ kita akan ketemu dengan apa-apa. Makanya dari sekarang di dalam surat Az-Zumar, wa anibu ila rabbikum wa aslimu alayya. Nah, kita kapan engkau kembali kepada Allah, roh yang disuruh, kapan engkau mau kembali kepada Allah, kapan engkau memasrahkan semua apa-apa yang kehidupan di dunia ini, kapan, sampai ke kapan. Nah, kita harus secepatnya kembali kepada Allah supaya kita jangan sampai kaget. Insya Allah semoga bermanfaat jawaban ini, semoga puas dengan jawaban ini dan bisa dipahami. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.